بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العداد. أحمده وأبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا مما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini yang semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita, kita masih diberi kemudahan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita di dalam majelis mudarasah yang mana kita mempelajari hal-hal yang memang wajib dipelajari, hukumnya fardu ain untuk dipelajari bagi setiap muslim, baik orang awamnya maupun ulamanya, baik penuntut ilmunya atau bukan penuntut ilmu, baik dalam perkara akidah, fikih maupun akhlak. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam belajar kita. Al-ummahat wal akhwat, kita di pekan yang lalu sudah masuk ke pembahasan 4 madhab. Kita mengenal 4 madhab dan kita mulai di pekan lalu dengan pembahasan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan kita bahas juga tentang madhab Hanafi. Alhamdulillah. Dan malam hari ini, sebagaimana kita rencanakan, kita sampaikan di grup, insya Allah kita akan membahas madhab yang kedua secara urutan zaman, secara urutan waktu. Karena kita bahas sebelumnya dari segi lahir dan meninggalnya. Itu yang paling pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah. Dan kemudian yang kedua adalah Al-Imam Malik. Naam, malam hari ini insya Allah kita akan membahas yang pertama adalah tentang Al-Imam Malik dan madhab beliau. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Nabda Al-Imam Malik. Kita akan membahas beberapa hal terkait beliau. Yang pertama terkait nama beliau dan nasab beliau. Kemudian masa hidup beliau, kemudian ibadah dan ketakwaan, serta ilmu dan kecerdasan beliau. Yang pertama, nama dan nasab Al-Imam Malik. Nama dan nasab Al-Imam Malik. Nama beliau adalah Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahani. Mungkin kalau di PDF yang sempat saya kirimkan ke ibu-ibu sekalian, di sana kurang satu kata, kata Ibn Abi Amir, bukan Ibn Amir, tapi Ibn Abi Amir. Jadi nama beliau Malik. Beda seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Hanifah. Tapi Imam Malik lebih dikenal dengan nama beliau. Memang nama beliau adalah Malik Ibn Anas. Ayah beliau bernama Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Al-Asbahani. Afan, Al-Asbahi, bukan Al-Asbahani, Al-Asbahi. Sebagaimana tertulis Al-Asbahi. Dan kita sempat singgung juga di beberapa pertemuan yang lalu, kalau umhat sekalian masih ingat. Eh, Imam Malik, ayah beliau adalah Anas ibn Malik. Apakah Anas ibn Malik, ayah Imam Malik ini
merupakan Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW? Satu orang atau dua orang yang berbeda, umat sekalian? Anas bin Malik yang merupakan ayah Dua, Imam Malik, dan Anas bin Malik yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, itu satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda? dua orang, Ustaz. Naam, dua orang yang berbeda. Karena secara nasab itu berbeda. Sina Anas bin Malik ibn Abi Amr al-Asbahi, memang dari urutan nasab setelahnya, di atasnya itu para ulama sejarah itu berbeda. Nah, jadi urutannya yang betul itu bagaimana? Tapi mereka semuanya bersepakat bahwasanya Imam Malik ini merupakan keturunan Qahtan, keturunan Qahtan, kabilah yang sangat besar. Bahkan dikatakan ini adalah kakek moyangnya orang Arab, Bani Qahtan. Jadi Bani Qahtan itu termasuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Anas ibn Malik as-Sahabi radhiyallahu anhu itu dari Bani Khazraj. Yang lebih spesifik lagi, Bani Khazraj itu mempunyai kabilah-kabilah kecil, dan Anas bin Malik itu dari Bani Najjar, dari kabilah Najjar, yang mana bersambung nasabnya, bertemu nasabnya dengan Rasulullah. Jadi sahabat Anas bin Malik itu nasabnya bertemu dengan Rasulullah dari jalur neneknya Rasulullah SAW. Jadi begini, Bani Najjar yang termasuk kabilah besar dari eh, Bani Khazraj itu merupakan penduduk Madinah, merupakan penduduk Madinah. Sebenarnya sama-sama dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Bani Qahtan dan Bani Khazraj itu sama-sama dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi itu dua kabilah besar yang berbeda. Dari Anas bin Malik yang merupakan ayah Imam Malik, ini dari Bani Qahtan, sedangkan Anas ibn Malik yang merupakan sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu itu dari Bani Khazraj. Dan bersambung nasabnya, kalau Anas bin Malik sahabat, itu bersambung nasabnya dari jalur neneknya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa bersambung? Memang neneknya Nabi Muhammad itu dari mana, Ibu sekalian? Eh, is- Istrinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anaknya berapa, Ibu sekalian? Halo? Ya, Ustaz. Abdul Muttalib itu anaknya berapa? Ada yang Empat tahu? bukan? Empat ya? Bukan? Oh, Bukan ya? 10 bukan Ustaz? 10 itu yang hidup sampai dewasa. 10 itu yang hidup sampai dewasa, yang eh, pernah disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Abdul Muttalib itu mah mengundi di antara 10 anaknya, ya kan? Dari situ kan namanya Enam ya? Berarti ya? itu 10 itu Oh, yang hidup sampai dewasa. Oh, jangan dikurangi, Om. Itu tadi laki-lakinya sudah 10. Nah, lagi berapa? enam wanita ya? Bukan? 6 wanita. Laki-lakinya? 9 laki-laki. Betul. Betul. Yakin, loh? Ada yang tahu? Kenapa, kenapa Ustaz? Terputus? Apa putus-putus di saya ya? Putus-putus suara saya, Ibu sengaja. Sallallahu alaihi Mungkin di saya kali ya? wasallam. Jadi Abdul Muttalib itu anak laki-lakinya
berjumlah 10 ya? 12, Om. 12 Oh, itu yang meninggal saat kecil itu ada 2. Makanya yang sampai dewasa itu 10. Gitu, Om, 10 ya. ya. Makanya yang Iya. terkenal itu 10 gitu kan. Kenapa? Karena memang yang sampai hidup sampai besar itu 10 orang. Tapi sebenarnya semuanya itu ada 12. Anaknya Abdul Muttalib yang laki-laki itu ada 12. Yang 2 meninggal saat kecil. Gitu ya, Bu ya? Hmm. Iya, ya, Ustaz. Sedangkan anak perempuannya ada 6. Sahih, anak perempuannya 6 ada ya. 6. Berarti total semuanya ada berapa? 18 kalau hidup semua ya. 18. Nah, kalau hidup semuanya 18. Masya Allah, banyak Ibu ya? Tapi 18 itu dari 6 istri Ibu sekalian. Jadi jangan heran. Hmm. Dari 18 itu dari 6 istri. Termasuk misalkan seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu hitungannya paman Rasulullah SAW, tapi dari ibu yang berbeda, dari istri yang berbeda. Gitu Ibu ya? Itu ibunya Abu Lahab itu cuma punya anak satu. Ya, Abu Lahab itu sendiri. Taib. Kemudian is- istri salah satu istri Abdul Muttalib yang merupakan ibunda dari Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW, itu merupakan keturunan dari Bani Najjar, dari Najjariyah. Bani Najjar itu termasuk uh, kabilah Khazraj. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Oh, kalau nggak digambar kadang kalau membicarakan masalah nasab kalau nggak digambar itu kadang bingung Ibu ya. Iya, Ustaz. Uh, jadi neneknya Rasulullah yaitu ibunda dari Abdullah dan salah satu istri dari Abdul Muttalib, neneknya Rasulullah itu dari Madinah aslinya. Dari kabilah mana? Dari kabilah Bani Najjar. Makanya neneknya beliau itu Najjariyah, Bani Najjar. Bani Najjar itu termasuk bagian dari kabilah besarnya Bani Khazraj. Kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj itu termasuk kabilah yang besar seperti Bani Qahtan. Jadi keturunan Nabi Ismail itu orang-orang di antara keturunan Nabi Ismail itu menurunkan orang-orang Arab, ya kan Ibu ya? Jadi ada orang Yahudi dan orang Arab. Orang-orang Arab itu ada kabilah-kabilah besar. Jadi keturunan Nabi Ismail itu terbagi menjadi kabilah-kabilah besar. Ada Bani Qahtan, ada Bani Khazraj. Gitu ya, Bu ya? Ah, jadi ya intinya sebenarnya ini tadi. Kalau permasalahan dengan pembahasan Imam Malik itu dari Bani Qahtan, sedangkan Anas bin Malik yang merupakan sahabat Rasulullah SAW itu dari Bani Khazraj. Jadi tidak bertemu nasabnya. Jadi ini dua orang yang berbeda. Gitu ya, Bu ya? Wadih wahad. Oke, Ustaz. Tahallah alaina jami'an. Baik. Berikutnya, masa hidup beliau. Seperti kita sebutkan sebelumnya bahwasanya Imam Malik rahimahullah, beliau dilahirkan di tahun 93 Hijriyah. Persis di tahun yang sama dengan, apa Ibu sekalian masih ingat? Dengan meninggalnya siapa? Dengan meninggalnya Anas ibn Malik, sahabat Rasulullah. Itu Ibu ya. Jadi Imam Malik rahimahullah itu dilahirkan di tahun 93 Hijriah. Tahun 93 Hijriah itu juga merupakan tahun meninggalnya Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Bukan Anas bin Malik ayahnya, tapi Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Dan beliau meninggal di tahun 179 Hijriah. Dan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwasanya saat beliau meninggal, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini merupakan salah satu isyarat yang sangat jelas bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya Imam Malik saat meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau mengucapkan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du.
hanya milik Allah lah. Semua yang telah lalu dan semua yang akan datang. Baik. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Berikutnya adalah ibadah dan ketakwaan Imam Malik rahimahullah. Dan kita tahu ibadah, ketakwaan, dan rasa takut kepada Allah ini adalah puncak ilmu. Jadi puncak ilmu tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Ibu ya? Dan tujuan kita belajar, tujuan ilmu dipelajari adalah untuk diamalkan sehingga ilmu tersebut melahirkan khasyah, rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika kita melihat seseorang yang akan kita ikuti, maka dua hal yang harus kita perhatikan, tidak hanya dari segi keilmuan, tapi juga dari segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan ketakwaan Al-Imam Malik rahimahullahu taala? Pernah saudara perempuan Al-Imam Malik ditanya, qila li ukhti Malik, ma kana syughlu Malik fi baitihi? Apa kesibukan Al-Imam Malik sehari-harinya, waktu-waktunya di rumahnya? Apa kesibukan Imam Malik di rumahnya? Qalat, maka saudari Al-Imam Malik menjawab, al-mushafu wat tilawah. Jadi kesibukan Al-Imam Malik waktu-waktunya di rumah itu hanya disibukkan dengan mushaf dan tilawah Al-Quran. Dan berikutnya di sana Ibn Wahab. Qala Ibn Wahab. Ibn Wahab ini adalah termasuk salah satu murid dari Imam Malik. Nanti insya Allah akan kita singgung juga di halaman berikutnya. Ibn Wahab pernah menceritakan tentang Imam Malik. Afwan sekalian, ternyata Zoom saya ini basic, jadi nanti kalau misalkan terputus mungkin kita masuk menggunakan link yang sama. Begitu Ibu ya? Assalamualaikum. Ini waktunya dread ternyata. Saya minta maaf Ibu sekalian. Baik. Ibn Wahab ini mengatakan, "Lau syi'tu an amla'a al-wahi min qawli Malik la adri la fa'altu." Seandainya saja atau sekiranya aku mau memenuhi buku-buku catatanku dengan perkataan Imam Malik, yaitu la adri. Imam Malik saking seringnya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka pasti semua buku catatanku akan terpenuhi dengan kata-kata itu. Mungkin bisa akan terkumpul beberapa jilid khusus terkait dengan masalah-masalah yang Imam Malik berkata la adri. Sebenarnya al-ummahat sekalian wal akhwat, perkataan la adri dari seorang alim ini menunjukkan betul-betul rasa takut dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan kurang ilmunya. Justru perkataan la adri ini adalah menunjukkan ketakwaan dan takutnya seorang alim terhadap Allah. Dia tidak bermudah-mudah dalam menjawab pertanyaan yang mana terkadang pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang alim itu mungkin tidak betul-betul diyakini permasalahan tersebut oleh seorang alim. Maka seorang alim itu terbiasa dengan menjawab la adri. Dan banyak sekali cerita dan nasihat-nasihat para ulama yang betul-betul menekankan kepada murid-muridnya hendaknya kita terbiasa mengucapkan la adri. Sampai-sampai mungkin la adri itu betul-betul mengawali setiap perkataan kita dari perkataan-perkataan yang lain. La adri itu seakan-akan menjadi wirid bagi seorang penuntut ilmu. Al-Imam Malik pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang dari Irak datang ke Madinah untuk bertemu Imam Malik untuk bertanya dalam
banyak pertanyaan. Diriwayatkan di sana ada an bid'in sa'ala an bid'in wa arba'ina mas'alah. Jadi bertanya lebih dari 40 permasalahan. Orang dari Irak ini bertanya kepada Imam Malik lebih dari 40 pertanyaan. Tapi 36 dari 40 lebih pertanyaan tersebut Imam Malik menjawab dengan la adri. La adri. Saking ketakwaannya Imam Malik demikian sampai orang tersebut uh, memaksakan Imam Malik, bagaimana wahai Imam Malik, aku datang dari jauh dari uh, Irak, kemudian aku ingin bertanya meminta fatwa kepada alim ahli Madinah, ulamanya Madinah. Dan aku harap setelah pulang nanti aku akan bisa memberikan jawaban kepada kaumku. Tapi apa kata Imam Malik? Katakan bahwasanya Imam Malik menjawab la adri. La adri. Saya tidak tahu. Dan ini sangat berbeda mungkin dengan orang-orang kita di zaman kita sekarang. Betapa orang kita zaman sekarang itu kalau ditanya, tahu nggak tahu dijawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya kan Ibu? Dan mungkin rasa malunya kepada jamaahnya itu mengalahkan rasa takutnya kepada Allah. Orang zaman sekarang demikian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Karena ya namanya orang, namanya manusia. Namanya manusia kalau sudah duduk di depan orang banyak, mungkin merasa gengsi atau merasa malu ketika ditanya sesuatu, kemudian dia akan menjawab, saya tidak tahu. Mungkin dia apa? Akhirnya apa? Akhirnya dia menjawab sekenanya. Dan itu sesuatu yang bahaya sebenarnya. Sesuatu yang bahaya. Saya pernah kalau tidak salah menyampaikan kalian saya sekelas sahabat Abdullah ibn Umar ketika ditanya suatu permasalahan dan beliau tidak tahu, beliau menjawab tidak tahu la adri. Meskipun orang bertanya itu memaksa-maksa, engkau adalah alimnya, ulamanya para sahabat. Bagaimana engkau tidak bisa menjawab? Sampai Abdullah bin Umar itu marah dan mengusir orang tersebut. Dan setelah orang tersebut pergi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada temannya di sampingnya, "Atadri madza arad?" Atau ma atadri madza aradu? Apakah engkau tahu apa yang mereka mau? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aradu an yaj'alu zuhurana jisran lahum ila jahannam. Mereka ingin menggunakan punggung-punggung kita sebagai jembatan mereka menuju neraka. Dan ini banyak sebenarnya cerita dari para ulama, bahkan ulama-ulama setelah Imam Empat Madhab. Dan sebenarnya perkara ini bukan perkara yang sepele. Ketika seseorang terlalu bermudah-mudah menjawab pertanyaan, padahal tidak terlalu dikuasainya, tidak terlalu yakin. Dan banyak sekali peringatan-peringatan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di antaranya, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak tahu ilmunya. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah yang lain menunjukkan bahwasanya perkara ini, yaitu berkata di dalam perkara hukum syariat padahal tidak tahu ilmunya, ini termasuk dosa besar, bahkan disandingkan dengan syirik. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan pertama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, yaitu perbuatan-perbuatan keji, baik perbuatan keji itu zahir, nampak maupun tidak nampak. Wal ithma, dan Allah juga mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, dan berbuat zalim, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, yang mana Allah tidak pernah menurunkan hujah pada perkara tersebut. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Terakhir yang Allah haramkan adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas nama Allah dalam perkara-perkara yang engkau tidak ketahui. Jadi perkara ini bukan perkara sepele. Bahkan Allah menyandingkannya dengan kesyirikan. Itu termasuk dosa besar. Berkata di dalam perkara agama yang kita tidak mengetahuinya dan tidak memahami. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan juga Allah berfirman di dalam ayat yang lain, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. وَلَا تَقُولُوا, dan janganlah kalian berkata, lima tasifu alsinatukumul kadhiba, sebagaimana lisan-lisan kalian menyebutkan hal-hal kedustaan. Hadza halal, bahwasanya perkara ini halal, wa hadza haram. Nastami'u afwan Zoom. Baik, qara'na, kita tadi sempat membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah engkau mengatakan sebagaimana yang disebut-sebut lisan kalian, sebagaimana yang keluar dari lisan kalian dari kebohongan-kebohongan. Hadza halalun wa hadza haramun, bahwasanya ini perkara ini halal, bahwasanya perkara ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, yang mana engkau mengatakan hal itu dalam rangka berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mengadakan kebohongan atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidak akan pernah beruntung. Dan Allah juga mengancam di dalam ayat yang lain, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Naam. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah, dan di hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka akan nampak hitam. Wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah di neraka Jahannam merupakan tempat kembali orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ayat-ayat yang kita baca barusan, di antaranya ada 4 ayat kalau yang kita baca, itu merupakan ancaman-ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang bermudah-mudah berkata, mengatakan sesuatu dalam perkara agama, perkara halal dan haram, padahal perkara tersebut tidak diketahuinya.
tidak dikuasainya. Hati-hati, hati-hati. Kita sebagai orang awam apalagi. Kita sebagai orang awam harus berhati-hati. Kalau para ulama saja, mereka sangat takut dan berhati-hati dalam permasalahan ini. Seharusnya kita sebagai orang awam harus lebih takut, ya kan Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Justru sebenarnya sekalian, kalau misalkan ada orang yang setiap kali ditanya pasti menjawab, itu justru malah aneh. Kenapa? Namanya manusia. Manusia itu kemampuannya terbatas. Pengetahuannya terbatas. Tidak mungkin bisa mengetahui semua permasalahan, semua hal, dan dia jawab. Tidak mungkin. Sampai kalau di orang Arab itu ada istilah orang seperti itu tuh disebut khunfusyari. Khunfusyari. Karena pernah ada cerita, ada orang yang seperti itu. Yang setiap kali ditanya itu pasti menjawab. Kemudian ada beberapa orang bersepakat, coba kita mengumpulkan, membentuk kata dari beberapa huruf, yang mana itu nanti akan membuat kata yang asing, yang tidak ada sebenarnya, sesuatu hal yang tidak ada. Nah, kemudian orang-orang menyebutkan masing-masing satu huruf. Yang pertama menyebutkan huruf kha, kemudian huruf nun, kemudian huruf fa, kemudian huruf shin, kemudian huruf alif, kemudian huruf ro, kemudian huruf ya. Terbentuklah dari 7 huruf itu. Dari 7 orang, setiap orang menyebutkan satu huruf. Terbentuklah dari 7 huruf itu satu kata, yaitu khunfusyari. Kemudian khunfusyari itu ditanyakan kepada orang tersebut. Sebenarnya apa itu khunfusyari? Padahal khunfusyari itu sesuatu hal yang tidak ada. Tapi sengaja untuk mengetes orang ini. Kalau orang ini orang alim, seharusnya dia akan mengatakan dia tidak tahu. Tapi kalau dia orang yang mengada-ngada, dia pasti akan menjawab. Akhirnya 7 orang ini mendatangi orang tersebut dan bertanya, apa itu khunfusyari? Kemudian orang tadi itu menjawab, khunfusyari itu adalah suatu tumbuhan yang tumbuh di gunung fulan, dia bentuknya demikian, demikian, dan demikian. Dari situlah mulai setiap orang yang seperti itu, setiap orang yang selalu menjawab setiap kali ditanya dengan jawaban dari dirinya, dari kantongnya sendiri. Itu selalu disebut khunfusyari. Ini orang Arab biasa seperti itu. Dan itu sesuatu hal yang buruk, sifat yang buruk. Dan sayangnya banyak dari dai-dai sekarang itu kurang memperhatikan masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada semua dai-dai umat muslim dimanapun juga. Baik. Berikutnya umat sekalian, di antara hal yang menunjukkan ketakwaan, ibadah dan khasyah, rasa takut Imam Malik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ibn Mahdi. Qala Ibn Mahdi, "Ma ra'aitu ahadan ahyab wala atammu aqlan min Malik wala ashadda taqwan." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berwibawa. Kalau misalkan kita melihat orang berwibawa, wibawa itu bukan karena harta, bukan karena pangkat. Tidak, wibawa itu adalah Allah, adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ma ra'aitu ahadan ahyab. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berwibawa. Wala atamma aqlan, dan tidak lebih cerdas dari Imam Malik. Wala ashadda taqwan, dan bahkan tidak ada yang lebih takwa dari beliau. Ini dari riwayat-riwayat ini menunjukkan betapa ketakwaan, ibadah dan khasyah al-Imam Malik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lihat dari sisi keilmuan al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadribanna an-nasu akbadal ibli fi talabil ilmi."
فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. Hadis ini kalau kita terjemahkan, la yadribanna an-nas akbadal ibil. Ini kita tidak bisa menerjemahkan secara harfiah, kita harus terjemahkan secara ma'nawiyah. Bahwasanya orang-orang suatu ketika akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari ilmu, untuk rihlah, untuk melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Fala yajiduna a'lama min 'alimil Madinah. Maka orang-orang tidak akan mendapati orang yang lebih berilmu dari ulama'nya ahli Madinah. Alimul Madinah. Memang sebenarnya tafsir dari hadis ini itu para ulama berbeda-beda. Tapi banyak sekali dari para ulama yang menyebutkan, dan di antara ulama ini adalah Sufyan ibnu Uyainah, dia menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Dan Sufyan ibnu Uyainah setelah menyebutkan bahwasanya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah Al-Imam Malik, beliau mengatakan ma taraka ala dhahril ardi mislahu. Tidak tersisa di muka bumi ini orang yang semisal Imam Malik radhiyallahu anhu ta'ala. Baik. Berikutnya, di antara hal yang menunjukkan keilmuan dan kecerdasan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah beliau ta'ahhala lil futya walahu 21 sana. Beliau Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mulai berfatwa di usia 21 tahun. Derajat fatwa itu bukan derajat yang sepele. Derajat fatwa itu adalah derajat ulama. Dan Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya beliau itu mulai berfatwa itu di usia 21 tahun. Tapi bukan serta-merta, bukan dalam artian beliau berfatwa di usia 21 tahun itu atas keinginan beliau sendiri. Oh, aku sudah memantaskan diri sendiri. Lah, tidak seperti itu sama sekali. Karena beliau juga mengatakan, ma aftaitu hatta syahida li sab'una aliman anni ahlun lidzalik. Ma aftaitu, aku tidak pernah berfatwa, aku tidak pernah mulai untuk berfatwa hatta syahida li sab'una aliman, sampai kecuali telah bersaksi, maksudnya telah merekomendasikanku untuk berfatwa sab'una aliman, 70 ulama di Madinah. Setelah 70 ulama di Madinah memberikan rekomendasi, membolehkan Imam Malik untuk berfatwa bahwasanya beliau ahlun lidzalik, bahwasanya memang beliau layak untuk berfatwa, baru Imam Malik berfatwa, dan itu terjadi di usia beliau 21 tahun. Di usia beliau 21 tahun sudah ada 70 ulama yang memberikan izin, rekomendasi kepada beliau untuk berfatwa. Dan dahulu memang demikian, ummahat sekalian, kita harus paham bedanya orang dahulu dan orang sekarang. Orang dahulu tidak akan pernah berani untuk berbicara di depan umum dalam perkara agama. Tidak akan pernah berani untuk berfatwa di depan umum kecuali sudah mendapatkan izin dan rekomendasi dari para ulama. Dan tidak hanya 1-2 ulama, tapi banyak ulama. Sangat berbeda dengan zaman sekarang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Orang zaman sekarang, semuanya bebas untuk berkata. Semuanya bebas untuk berbicara. Baik itu dalam perkara yang memang bidangnya, atau di perkara-perkara yang sebenarnya bukan bidangnya. Apalagi kalau kita lihat dan kita temukan di media sosial, semuanya bisa ngomong. Bahkan di sini semuanya ummahat ibu sekalian. Dan semoga ummahat di sini semuanya ummahat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mempunyai adab yang baik, akhlak yang baik. Amin. Tahu kadar dirinya, tahu posisi dirinya,
jangan pernah kita sampai berkata, berbicara dalam perkara agama padahal kita tidak terlalu mengetahuinya, padahal kita tidak terlalu menguasainya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ustadz, maaf tanya. Tadi ada berapa Nah, ulama Ustadz yang mengizinkan Imam Malik untuk berfatwa? ada 70, sab'un. Afwan, ini juga wafik firqullah. Ini mungkin juga ada satu kata yang kurang dari PDF yang saya kirimkan ke grup. Di sana harusnya hatta syahidali sab'un. Di sana ada kata sab'un. Tapi di PDF yang saya kirimkan itu kurang kata sab'un. Alhamdulillah nabi. Baik, mustamir. Kemudian di antara yang menunjukkan keilmuan dan kecerdasan Al-Imam Malik rahimahullahu taala adalah Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Idza dzukira al-ulama'u famalikun an-najm." Jika disebut para ulama, maka Imam Malik itu bagaikan bintang-bintang di antara para ulama. Jadi bintang yang sinarnya sangat terang. Jadi secara keilmuan Imam Malik itu sangat jelas di antara seluruh ulama. Itu maksudnya. Itu perbandingannya yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini perbandingannya adalah perbandingan antara ulama, bukan perbandingan dengan orang awam. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Allah. Baik. Hal min soal umat sekalian? Ada pertanyaan Ibu sekalian? In kana la yujad fanastamir. Jika tidak ada pertanyaan umat sekalian, mungkin kita lanjutkan ke pembahasan mazhab Al-Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik. Mazhab Malik. Kita lanjutkan umat sekalian. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sebagaimana pekan lalu kita setelah membahas tentang biografi singkat, demikian juga terkait dengan ketakwaan dan keilmuan dari Imam Abu Hanifah, kita bahas mazhab Hanafi. Dan kita juga di sini sekarang setelah membahas Al-Imam Malik, kita akan bahas mazhab Maliki. Mazhab Maliki kita juga akan bagi pembahasannya menjadi 3 bagian berdasarkan perkembangan mazhab ini. Dimulai dengan daurun nusyu atau masa pembentukan madhab, masa merintis madhab. Tabaan al-madhab, madhab Maliki dimulai dari Al-Imam Malik sendiri. Imam Malik itu selain berfatwa, sebagaimana kita singgung sebelumnya, selain beliau berfatwa, beliau juga mengajar. Beliau juga menulis kitab. Jadi mazhab Maliki ini dimulai dari Imam Malik sendiri. Beliau berfatwa, mengajar, dan menulis kitab. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta. Kitab ini adalah kitab yang masyhur. Ibu-ibu sekalian pernah mendengar kitab ini, Al-Muwatta? Nah, Ustadz. Naam. Ya, kalau misalkan tidak pernah dengar, setidaknya barusan. Enggak, Ustadz. Al-Muwatta milik Imam Isinya Malik. apa, Ustadz? Al-Muwatta ini sebenarnya bisa dikelompokkan di dalam kitab hadis karena kitab Al-Muwatta ini memang berisi tentang hadis-hadis, terutama hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum fikih. Gitu ya, Bapak. Ini kitab Al-Muwatta. Meskipun, naam, Apa Ustadz, saya potong. Kalau kita orang pemula ini boleh nggak sih baca-baca kitab Muwatta gitu-gitu, Ustadz? baik, apakah kita boleh membaca kitab Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta ini sebenarnya bukan termasuk kitab-kitab yang diperingatkan oleh para ulama untuk dihindari bagi pemula, bagi orang awam.
Berbeda dengan seperti kitab Al-Muhalla dan semacamnya. Jadi boleh ya Jadi Ustaz ya? insya Allah tidak masalah. Kalau misalkan membaca misalkan terjemah kitab Al-Muwatta. Tapi kita juga harus pahami bahwasanya kitab Al-Muwatta ini adalah kitab kumpulan hadis. Akan jauh lebih baik ketika kita membaca kitab-kitab hadis itu disertai dengan syarahnya, penjelasannya dari para ulama. Jadi bukan hanya matanya saja. Eh, Demikian juga sebenarnya dengan kitab-kitab hadis yang lain, seperti kitab Riyadhus Shalihin misalkan. Eh, Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab kumpulan hadis, ya kan Ibu ya? Iya. Kitab kumpulan hadis. Eh, Ketika seseorang membaca kitab Riyadhus Shalihin, membaca kumpulan-kumpulan hadis, sebenarnya ya memang ada baiknya tentu. Tapi akan jauh lebih baik dan itu juga jauh lebih selamat supaya tidak salah paham. Ketika membaca kitab-kitab kumpulan hadis itu disertai dengan syarahnya, penjelasannya dari para ulama. Dan itu sudah banyak kita temukan insyaallah. Gitu ya, Bu ya. Ini tadi kita bahas bahwasanya kitab Al-Muwatta ini bisa dikelompokkan di dalam kitab-kitab hadis karena memang di dalamnya itu merupakan kumpulan riwayat-riwayat hadis. Namun juga bisa dikatakan sebagai kitab fikih. Juga bisa dikatakan sebagai kitab fikih. Kenapa? Karena Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala saat menulis kitab Al-Muwatta, beliau mengelompokkan hadis itu berdasarkan bab-bab fikih. Jadi beliau memberikan judul-judul di setiap babnya itu berdasarkan bab-bab fikih. Dan selain itu juga Al-Imam Malik setelah menuliskan riwayat, beliau memberikan catatan di bawahnya. Nah, ini kesimpulan fikihnya demikian. Wabihi dhahaba al-Malikiyah. Misalkan di riwayat-riwayat Muwatta demikian, disebutkan demikian. Jadi ini kesimpulan fikihnya demikian dan mazhab Maliki mengikuti pendapat ini. Jadi Al-Muwatta itu bisa dikelompokkan, dikategorikan sebagai kitab hadis, juga bisa dikategorikan sebagai kitab fikih. Gitu ya, Bu ya? Dan bahkan Al-Muwatta ini diriwayatkan dan dipelajari bukan hanya oleh mazhab Maliki saja. Kita tahu seperti misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Afwan sekali. Baik, afwan sekali. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, Al-Muwatta, Al-Imam Asy-Syafi'i itu juga di awal-awal kedatangan Al-Imam Asy-Syafi'i ke Madinah bertemu dengan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik dan menghafal Al-Muwatta hanya dalam beberapa hadis saja. Kemudian juga ulama Hanafiyah, ulama dari mazhab Hanafi yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala juga belajar kepada Imam Malik dan meriwayatkan Al-Muwatta, dan bahkan Al-Muwatta yang sekarang tersebar yang dicetak sekarang itu biasanya ada dari beberapa riwayat, ada 3 riwayat kalau tidak salah, dan diantaranya adalah riwayat dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi kitab Al-Muwatta ini memang secara makanah, secara kedudukan itu memang diakui oleh para ulama. Begitu Ibu ya. Allah lainnya jami'an. Baik, berikutnya setelah masa Al-Imam Malik, pembentukan madhab itu dilanjutkan oleh muridnya Al-Imam Malik. Muridnya Al-Imam Malik, di antara murid Al-Imam Malik adalah Ibn Al-Qasim. Ibn Al-Qasim ini siapa?
Ibn Qasim ini adalah Abdurrahman. Abdurrahman Ibn Qasim Al-Misri. Aslinya orang Mesir. Abdurrahman Ibn Qasim Al-Misri. Dan beliau meninggal di tahun 191 Hijriah. Ini Ibn Qasim Al-Misri. Atau Abdurrahman Ibn Qasim Al-Misri. Kemudian Ibn Qasim Al-Misri ini memiliki murid, yaitu Asad Ibn al-Furat. Asad Ibn al-Furat. Apa namanya? Baik, jadi Ibn Qasim atau Abdurrahman Ibn al-Qasim Al-Misri ini memiliki murid, yaitu Asad Ibn al-Furat. Kemudian Asad Ibn al-Furat itu memiliki murid, yaitu Syahnun di bawahnya. Jadi itu sebenarnya adalah silsilah keilmuan. Jadi Syahnun meriwayatkan dari Asad Ibn al-Furat, dan Asad Ibn al-Furat itu mengambil dari Ibn al-Qasim, ringkasan-ringkasan Ibn al-Qasim. Dan ketiga ulama ini, Syahnun, Asad Ibn al-Furat, Ibn al-Qasim rahimahullahu ta'ala, mereka dikenal dengan yang telah membentuk atau menulis Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah ini nama kitab. Dan Al-Mudawwanah ini adalah kitab rujukan utama. Jadi kitab induk. Betul-betul kitab induk di dalam mazhab Maliki. Kalau misalkan di dalam mazhab Syafi'i seperti seperti itu kitab Al-Um. Kalau di dalam mazhab Maliki itu ada kitab Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah ini tadi ditulis oleh Syahnun rahimahullah taala, kemudian Syahnun ini mengambil riwayat dari Asad bin al-Furat. Asad bin al-Furat mengambil dari Ibn al-Qasim. Abdurrahman Ibn al-Qasim Al-Misri. Sebenarnya Imam Malik masih memiliki murid-murid yang lain yang tidak tersebutkan di sini. Di antaranya adalah Ibnu Wahab. Ibnu Wahab yang sempat kita sebutkan namanya tadi, yang mengisahkan tentang Imam Malik tadi. Ibnu Wahab ini meninggal di tahun 199 Hijriah. Kemudian di antara murid Al-Imam Malik juga ada Al-Ashhab Al-Misri. Al-Ashhab Al-Misri, beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. 204 Hijriah itu sama dengan tahun apa Ibu Bismillah? Pernah kita sebutkan sebelumnya? Tahun meninggalnya Al-Imam. Aduh. Ya Ustadz, apa Ustadz? Apaan? Tahun 204 Hijriah itu tahun meninggalnya siapa? Sama dengan ini tadi Ashhab Al-Misri tahun 204 Hijriah meninggal. Naam. Sama dengan meninggalnya tahun meninggalnya sama tahun meninggalnya Al-Imam. Baik, 204 Hijriah. Itu di antara murid-murid Al-Imam Malik yang mempunyai jasa besar, mempunyai andil besar di dalam pembentukan mazhab Maliki rahimahumullah ta'ala ajma'in. Berikutnya, kita masuk ke fase kedua, yaitu masa perkembangan dan penyebaran mazhab. Jadi setelah ditulisnya Al-Mudawwanah tadi, oleh Syahnun rahimahullah ta'ala, jadi para ulama-ulama setelahnya itu kebanyakan betul-betul hanya merujuk kepada kitab ini dalam mazhab Maliki. Jadi ada yang mensyarah, ada yang mentahqiq, ada yang meringkas, seperti itu. Kemudian di antara ulama di fase kedua ini, yaitu fase perkembangan dan penyebaran mazhab, di sana ada Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani memiliki kitab Ar-Risalah. Risalah. Sebenarnya kitab yang dinamakan Ar-Risalah itu tidak hanya satu saja, karena seperti Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri juga pernah menulis kitab dengan nama Ar-Risalah.
di dalam usul fikih. Ini bahkan dikatakan kitab pertama di dalam usul fikih adalah kitab Ar-Risalahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau di sini Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani juga menulis kitab Ar-Risalah. Di sini adalah Ar-Risalah di dalam fikih Maliki, bukan dalam usul fikih. Baik. Kemudian ada juga Abdul Wahhab. Abdul Wahhab yaitu Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Baghdadi. Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Baghdadi rahimahullah taala. Beliau adalah salah satu hakim Al-Qadhi, salah satu hakim yang bermadzhab Maliki di masa beliau. Beliau di Baghdad, beliau tinggal di Baghdad. Dan beliau menulis kitab yaitu At-Talqin. At-Talqin. Kemudian berikutnya ada Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar ini sangat terkenal, ulama sangat terkenal. Mungkin kita sering mendengar nama beliau. Nama beliau aslinya adalah Yusuf Ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Al-Andalusi. Jadi Andalus. Beliau aslinya orang Andalus. Andalus itu mana Ibu Husain kalau sekarang? Andalus itu kalau sekarang di mana Ibu Husain? Romawi bukan sih Ustaz? Andalus itu kalau sekarang itu Spanyol Ibu sekali. Oh, Portugal ya. Tadi mau ngomong apa baik. Ustaz? Cuma salah. Tadi mau ngomong itu. Kayak Alhambra Ya. gitu kali ya. Kayak Sevilla dan Madrid gitu kan. Daerah-daerah itu. Berbeda dengan kalau seperti kota seperti Barcelona. Memang dari dulu kalau Barcelona itu kota Nasrani. Jadi pertama kali pemberontakan Perang Salib itu kan dimulai dari Barcelona. Memang Barcelona itu semuanya orang Nasrani dulu. Mulainya Perang Salib dari sana. Menyerang umat Islam di kota-kota Andalus. Di antara kota Andalus ini Sevilla dan lain-lain. Baik. Jadi Yusuf ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Beliau termasuk ulama yang sangat dikenal di dalam mazhab Maliki. Dan beliau ini alim dalam berbagai bidang ilmu. Beliau menuliskan kitab fikih Maliki dan beliau beri nama Al-Kafi fi fiqh al-Maliki. Al-Kafi fi fiqh al-Maliki. Baik, berikutnya ada Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi juga. Kalau kita sebutkan tadi misalkan Ibn Abdul Bar, selain beliau mempunyai kitab Al-Kafi fi fiqh al-Madinah, juga ada Al-Istidhkar wa Tamhid. Nah, ini kita tadi terlewat. Ibn Abdul Bar ini juga mempunyai kitab Al-Istidhkar dan At-Tamhid. Al-Istidhkar dan At-Tamhid ini merupakan dua kitab syarah Al-Muwatta. Jadi Ibn Abdul Bar itu mensyarah kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik menjadi dua kitab, yaitu kitab Al-Istidhkar dan kitab At-Tamhid. Tapi dari keduanya itu membahas sisi yang berbeda. Jadi Al-Istidhkar itu mensyarah sisi fikihnya, sedangkan At-Tamhid itu menjelaskan sisi hadisnya. Itu ya, Bapak. Jadi ini adalah yang ditulis oleh Yusuf ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Al-Istidhkar. Al-Istidhkar ini juga termasuk kitab yang menjadi rujukan utama di dalam kitab Malik. Baik. Kemudian Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi. Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi. Beliau Ustaz, menulis kitab Naam. Afwan, itu kenapa Al-Baji itu kenapa belakangnya pakai Y, Ustaz? Al-Baji. Memang saya bingung. Harusnya gimana, Om? Harusnya iya gitu. Harusnya I gitu, Om. Nah, saya pakai Y. Saya pakai Y karena memang tulisan Arabnya itu pakai ya, Om. Al-Baji gitu. Panjang gitu Ustaz ya maksudnya ya. Naam. Naam, karena itu penisbatan. Tapi maksudnya pakai I dulu baru Y kali Ustaz ya, biar nggak gitu. bingung. Biar nggak konsonan semua. Kalau salah baca Al-Baja ya Ustaz. Hai gitu. Baik. Al-Baji.
Jadi nama beliau kunyah beliau Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi. Beliau juga ulama dari Andalus. Memang umahat sekalian, ulama Andalus atau mayoritas penduduk Andalus pada saat itu bermadhab Maliki. Makanya tidak heran ulama-ulama Maliki itu banyak dari Andalus. Dan memang Andalus pada saat itu sangat sangat maju peradabannya, ya kan Ibu ya? Sangat maju peradabannya. Sampai terjadi perang salib. Dan setelah terjadi perang salib itu banyak sekali dari ulama-ulama Andalus yang dibunuh. Dan juga banyak sekali kitab-kitab para ulama, ada yang dibakar, ada yang dibuang, dan ada yang dibawa dipindah ke Eropa. Makanya tidak heran, umat sekalian, di beberapa negara Eropa itu sistem hukumnya, sistem perundang-undangannya itu sangat mirip sekali, atau bahkan hampir 100% itu sangat mirip sekali dengan ketentuan-ketentuan di dalam mazhab Maliki. Karena memang pada masa perang salib mereka mengambil kitab-kitab ulama mazhab Maliki, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka, kemudian mereka adopsi. Nah, itulah asal mulanya kenapa sistem perundang-undangan di beberapa negara Eropa itu sangat mirip sekali dengan ketentuan-ketentuan di dalam mazhab Maliki. Baik, Al-Imam Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi, beliau menulis kitab Fikih Al-Muntaqo. Kemudian beliau juga menulis kitab-kitab yang lain banyak sekali di berbagai bidang, di antaranya. Karena Al-Baji ini beliau sangat dikenal sebagai ulama yang sering rihlah, sering melakukan safar, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, baik menuntut ilmu fikih atau menuntut ilmu hadis dan lain-lain. Jadi secara keilmuan beliau sangat luas sekali keilmuan beliau. Beliau selain menulis kitab Al-Muntaqo di dalam fikih, beliau juga menulis banyak kitab lain di dalam bidang-bidang ilmu yang lain, baik di dalam usul fikih, kemudian di dalam kitab hadis juga. Di antara kitab usul fikih yang beliau tulis adalah Ihkamul Fusul fi Ilmi Usul. Ihkamul Fusul fi Ilmi Usul. Baik, Al-Baji atau Abul Walid Al-Baji rahimahullahu taala ini juga dikenal sebagai ulama yang kuat dalam argumennya. Jadi saat Al-Imam Abul Walid Al-Baji ini, beliau melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, daerah Andalus itu muncul seseorang yang istilahnya itu memunculkan mazhab baru selain 4 mazhab, yaitu Ibn Hazm Al-Zahiri. Pernah dengar Ibu sekalian? Ya, Ustaz, barusan. Ibn Hazm Al-Zahiri sesuai dengan julukan beliau rahimahullah Al-Zahiri, karena beliau memiliki mazhab zahiri yang hanya berpaku pada zahir lafaz dalil. Dan para ulama tidak pernah seperti itu. Jadi tidak hanya berpaku pada zahir lafaz dalil saja. Sedangkan Ibn Hazm Al-Zahiri dalam setiap permasalahan fikih atau lain-lain, bahkan bukan hanya dalam masalah fikih, itu selalu berpaku pada zahir lafaz, baik ayat maupun hadis. Dan itu sebenarnya akan menimbulkan banyak permasalahan. Banyak sekali permasalahan. Misalkan saja ini disebutkan di beberapa kitab-kitab fikih, misalkan di antara pendapat mazhab Zahiri itu dia karena berpegang kepada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fi ma'in rakid. Janganlah kalian buang air kecil pada air yang mengenang. Gitu Ibu ya? Bisa difahami insyaallah Ibu ya hadis ini Om ya.
secara makna, la yabulanna ahadukum fi ma'in rakid. Kalau menurut mayoritas ulama, tentunya itu tidak hanya larangan buang air kecil, tapi apa namanya? Yang penting memasukkan najis ke dalam air yang mengenang, maka akan menjadikan air tersebut najis. Tapi di dalam mazhab Zahiri tidak memahami seperti itu, memahami hadis tersebut secara zahir. Jadi mereka mengatakan bagaimana? Kan larangan di dalam hadis itu adalah larangan untuk buang air kecil. La yabulanna ahadukum. Janganlah buang air kecil. Jadi kalau misalkan buang air kecil di dalam wadah bejana, kemudian dibuang, dituangkan ke air yang mengenang, maka itu tidak masalah. Itu dalam mazhab ahlu zahir seperti itu. Dan itu tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian, contoh yang lain, misalkan ini juga disebutkan di kitab-kitab fikih, misalnya, qauluhu ta'ala, wa idza gimana awal ayatnya, subhanallah. Kok lupa? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya kan Ibu ya? Tentang apa Ustaz? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'an. Kalau kita terjemahkan, jika kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka mohon perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini menunjukkan anjuran disunahkannya untuk membaca ta'awud setiap sebelum membaca Al-Qur'an. Gitu Ibu kan? Iya. Wa idza qara'tal Qur'ana. Baik. Dari ayat ini para ulama memahami kapan kita harus membaca ta'awud. Tentu sebelum. Ya kan Ibu ya? Iya. Sebelum membaca Al-Qur'an. Tapi di dalam mazhab Ahlul Zahir tidak memahami demikian karena melihat bentuk fi'lunnya, qara'ta. Qara'ta itu fi'lun madin, ya atau ya? Iya. Qara'ta fi'lun madin, maka mereka menyimpulkan berarti membaca ta'awudz itu setelah selesai membaca Al-Qur'an, dan itu tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu kecuali Ahlul Zahir. Berarti bahaya nggak sih Ustaz Ahlul Zahir ini? Kalau pertanyaannya bahaya atau tidak, maka dilihat kondisi kita. Para ulama itu betul-betul mewanti-wanti agar para penuntut ilmu yang baru memulai menuntut ilmu, baru pemula dalam menuntut ilmu, itu jangan sekali-kali pernah membaca kitab-kitabnya Ahlul Zahir. Kitabnya mazhab Zahiri. Seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Muhalla. Al-Muhalla itu adalah kitabnya mazhab Zahiri. Karena akan bagaimana Om? Nggak ada kan di sini kan Al-Muhalla tadi. Sudah diterjemahkan Om ke dalam bahasa Indonesia. Itulah yang saya sebutkan. Terkadang terjemahan gerakan terjemah di Indonesia itu kadang terlalu berlebihan, tidak terkontrol. Bahkan kitab-kitab yang sebenarnya diwanti-wanti oleh para ulama pun juga diterjemahkan juga. Entah itu penerjemahnya paham atau tidak, saya ke Allah alam, saya tidak tahu. Jangan-jangan yang penerjemahnya juga Ahlul Zahir juga Ustaz? Bagaimana Om? Yang penerjemah Al-Muhalla itu begini, kalau mazhab Ahlul Zahir secara mazhab betul-betul mengakui saya bermazhab Ahlul Zahir, mazhab Ahlul Zahir itu sudah sirna, sudah lenyap. Hanya saja pola-pola pemikirannya itu masih ada. Pola-pola pemikirannya, apalagi umat sekalian, apalagi beberapa dai yang istilahnya apa ya, anti madhab, yang tidak mau menerima madhab, itu biasanya cenderung menggunakan cara penyimpulan Ahlul Zahir. Gitu ya Bu ya?
Nah, itu yang perlu kita eh, hati-hati dan memperhatikan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Kenapa kok kita tadi menyinggung Ibn Hazm Al-Zahiri dan Ahlu Zahir di masa tadi Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi, saat Abul Walid Al-Baji Al-Andalusi rahimahullah ta'ala pergi untuk menuntut ilmu, melakukan perjalanan jauh dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun perginya Al-Imam Al-Baji ini, muncullah Ibn Hazm Al-Zahiri itu yang menghidupkan madhab Ahlu Zahiri. Dan di sana ketika itu di Andalus, itu orang-orang yang bermadhab Maliki itu merasa merasa terpinggirkan. Karena kenapa? Ibn Hazm Al-Zahiri itu dikenal sangat kuat dalam berargumen, selalu menang dalam berdebat gitu, Mas. Bukan debat capres dan cawapres, Mas. Berarti bahaya juga, Ustaz ya. Nah, karena ya itulah sangat kuat berargumen, jadi sangat mudah untuk mempengaruhi orang-orang, apalagi orang awam. Pakai logika. Pakai logika. Sampai kembalinya Abul Walid Al-Baji, sekembalinya Abul Walid Al-Baji, beliaulah orang satu-satunya yang berani untuk berdialog dan berdiskusi dengan Ibn Hazm Al-Zahiri, dan di sana akhirnya kembalilah mazhab Maliki mulai naik lagi, mulai hidup lagi. Dan sebenarnya terkait dengan diskusi, perdebatan, bukan perdebatan mungkin ya, jadi diskusi, dialog antar ulama itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar dari zaman dahulu, Mas sekalian. Kalau kita baca biografi para ulama dan kisah-kisah para ulama, itu di sana pasti terjadi dialog-dialog antar ulama, antar madhab, bukan seperti dialog atau debatnya orang zaman sekarang. Kalau debatnya orang zaman sekarang adalah debat kusir yang pengennya itu menang sendiri. Tapi para ulama dahulu ketika berdialog itu untuk mencari kebenaran, untuk menentukan kebenaran, dan bahkan banyak penuntut ilmu itu yang belajar dari dialog-dialognya para ulama. Dan biasanya diceritakan, diriwayatkan. Jadi berbeda, itulah bedanya orang dahulu dan orang zaman sekarang. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Ya, Ustaz. Sama Ustaz, kayak kata Anis, kalau namanya berdebat, jangan bikin orang jadi kalah atau menang, tapi membuat pencerahan, orang jadi mengerti. Sahih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, wahai sekalian, di antara ulama mazhab Maliki di masa yang kedua ini adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd, beliau menulis kitab Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat. Tapi wahai sekalian, perlu kita pahami, Ibn Rushd ini juga ulama Andalus. Tapi Ibn Rushd itu ada beberapa ulama yang disebut dengan nama Ibn Rushd. Dan itu satu kabilah memang. Ibn Rushd itu adalah kabilah sebenarnya. Jadi seperti misalkan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu semuanya satu keluarga, semuanya disebut Ibnu Taimiyah. Jadi ada, nanti insya Allah kita akan ketemu dengan Ibnu Taimiyah di mazhab Hambali. Dan mazhab Hambali itu ada Ibnu Taimiyah Al-Jad, jadi kakek. Kemudian ada Ibnu Taimiyah Al-Hafid, Ibnu Taimiyah cucu. Yang Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah itu adalah Ibnu Taimiyah yang cucu. Sedangkan yang ulamanya madhab Hambali itu adalah Ibnu Taimiyah yang kakeknya, bukan yang cucu. Baik. Meskipun sama-sama bermadhab Hambali. Adapun Ibnu Rushd di sini yang menulis kitab Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat ini adalah Ibnu Rushd Al-Jad, Ibnu Rushd kakek. Ibnu Rushd kakek Al-Jad. Bukan Al-Hafid, bukan yang cucu. Kakeknya, bukan cucunya. Karena di sana juga ada Ibnu Rushd yang cucu, yang terkenal, yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu adalah kitab perbandingan madhab. Dan biasanya dipelajari di perkuliahan-perkuliahan. Itu Ibnu Rushd yang hafid, yang cucu. Sedangkan kalau disebutkan di dalam madhab
Maliki secara mutlak begitu saja Ibnu Rushd, maka maksudnya adalah Ibnu Rushd Al-Jad, yang kakek. Baik. Berikutnya, di antara ulama di fase ini, di masa yang kedua ini adalah Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad, ini juga ulama mazhab Maliki yang sangat terkenal dan menjadi banyak rujukan. Dan beliau menulis kitab Al-Mustanbatah. Makna ini jamnya. Baik. Kita masuk ke fase berikutnya, di masa ketiga. Ketika semuanya sudah stabil, di fase pertama sudah ada kitab Al-Mudawwanah yang betul-betul menjadi kitab induk di dalam mazhab Maliki. Kemudian di fase berikutnya, banyak ulama yang meringkasnya dan mensyarahnya. Kemudian di fase berikutnya, di fase yang sudah masa istiqrar, stabil, itu di sana muncul beberapa ulama, di antaranya adalah Ibnul Hajib. Ibnul Hajib ini menulis kitab Jami'ul Ummahat. Jami'ul Ummahat. Kemudian juga ada Al-Imam Al-Qarrafi. Al-Imam Al-Qarrafi ini juga ulama yang sangat menjadi rujukan di dalam mazhab Maliki, baik dalam fikih maupun usul fikih. Bahkan kalau misalkan di perkuliahan usul fikih, itu selalu dalam permasalahan-permasalahan usul fikih itu banyak mengutip pendapat dan perkataan-perkataan Al-Imam Al-Qarrafi. Dan di antara kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qarrafi adalah Al-Dhakhirah. Al-Dhakhirah ini juga banyak menjadi rujukan di dalam mazhab Maliki. Kemudian juga ada Al-Khalil. Al-Khalil yang menulis kitab Al-Mukhtasar. Baik. Ketika Al-Khalil menulis kitab Al-Mukhtasar, yang nanti kitab Al-Mukhtasar ini lebih dikenal dengan Al-Mukhtasar Al-Khalil, demikian. Kitab Al-Mukhtasar Al-Khalil ini setelah ditulis ini, maka akan menjadi kitab utama yang menjadi rujukan. Jadi ketika sudah ditulis kitab Al-Mukhtasar Al-Khalil, ini orang-orang di masa itu hanya merujuk ke kitab ini saja. Tidak perlu untuk merujuk ke kitab-kitab yang lain. Karena betul-betul Al-Mukhtasar Al-Khalil ini betul-betul meringkas dan mengumpulkan semua permasalahan dan pendapat di dalam madhab Maliki. Sampai-sampai ulama-ulama setelahnya itu kebanyakan itu berkhidmah kepada kitab ini. Ada yang mensyarahnya, ada yang menulis setelah disyarah lagi, demikian. Seperti saya bacakan di sini Al-Khattab. Al-Khattab di sini beliau menulis kitab Mawahibul Jalil. Mawahibul Jalil merupakan syarah dari kitab Mukhtasar Khalil. Dari Mawahibul Jalil, syarah Al-Mukhtasar Al-Khalil, demikian. Demikian juga Ad-Dardir. Ad-Dardir ini menulis kitab Asy-Syarah Al-Kabir ala Al-Mukhtasar Al-Khalil. Jadi ini juga kitab dari syarah dari kitab Al-Mukhtasar Al-Khalil. Di sana juga ada hasyiyah, banyak sekali hasyiyah yang seperti hasyiyah Al-Imam Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi itu menulis hasyiyah dari Asy-Syarah Al-Kabir. Hasyiyah itu apa sih, teman-teman sekalian? Hasyiyah itu adalah syarah dari syarah. Jadi misalkan kitab itu ada matan itu ya. Jadi ada matan utama. Matan itu adalah teks utama, ringkasan dari suatu bidang ilmu. Kemudian biasanya matan itu nanti ada syarahnya, ada penjelasannya. Nah, syarah itu tadi bisa disyarah lagi, dan syarahnya itu disebut hasyiyah. Hasyiyah, syarahnya dari syarah. Wafaqanallahu jami'an. Dari syarah gitu ya Ustaz. Gimana? Hasyiyah itu apa sih, penjelasan dari syarah gitu, hasyiyah. Naam, sahih. Jadi lebih menjabar lagi, lebih rinci lagi biasanya. Di dalam semua mazhab ada. Baik. Dan ini adalah ini jam berapa Mas? Sudah habis, pas waktunya 9:30 Ibu. Saya minta maaf ini tadi sempat terpotong-potong. Dan ini adalah pembahasan dari biografi singkat Al-Imam Malik rahimahullahu taala dan mazhab Maliki berdasarkan perkembangannya dan ulama-ulama di dalam. Sebenarnya rencana saya tadi juga akan membahas
apa namanya, akidah terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan beriman kepada semua rukun iman di sana. Karena sebelumnya kita membahas itu, ya kan Ibu ya? Apa hal yang harus kita lakukan setelahnya? Yaitu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang merusak keimanan, perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Itu kewajiban kita selanjutnya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ternyata waktu kita sudah habis, dan mungkin semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, kita akan membahas masalah tersebut di pertemuan yang akan datang. Demikian juga dengan madhab al-Imam Syafi'i terlebih dahulu dan madhab Syafi'i. Begitu Ibu ya, saya minta maaf sekali. Dan terkait dengan ini tadi nama-nama ulama, kemudian kitab-kitab beliau-beliau semuanya, kita tidak wajib menghafalnya. Sebagai orang awam tidak wajib menghafalnya. Meskipun kalau misalkan bisa hafal dan tahu, bisa membacanya, itu akan jauh lebih baik. Maka jadi tidak jadi orang awam lagi nanti. Sudah jadi talibul ilmi, bisa membaca kitab-kitab. Tapi meskipun kita na'am, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan meskipun kita tidak wajib menghafal nama-nama ulama semuanya dan kitab-kitabnya semuanya, sebagaimana kita sampaikan di pekan yang lalu, setidaknya dari sini kita memahami bahwasanya Allah betul-betul menyiapkan orang-orang terpilih untuk menjaga agamanya. Dan para ulama ini semuanya telah mengerahkan semua usahanya, waktunya, hartanya, jiwanya, semua hidupnya hanya untuk berkhidmah, untuk mengabdi pada agama Allah, untuk menjaga agama Allah. Maka hendaknya kita memposisikan mereka sebagaimana mestinya. Kita harus selalu menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kita memposisikan diri kita sebagaimana mestinya di hadapan mereka. Sebagai orang awam kita, maka posisikan diri kita sebagai orang awam di hadapan para ulama. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Hal min soalnya. Nampaknya tidak ada pertanyaan di sini. Nah, malam hari ini biar bagaimana? Perkembangan kami bisa seperti Ustadz, ngerti agama, mau belajar agama, Ustadz, mau dekat dengan kitab-kitab atau para ulama-ulama seperti ini. Itulah harapan kita. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada keluarga kita dan anak kita. Dan sebenarnya saya juga pernah menyampaikan di beberapa kelas yang saya ambil. Jadi saya ingat di antara motivasi kita belajar, naam, ketika kita belajar, mungkin kita tidak akan mencapai derajat dan kedudukan para ulama. Tapi setidaknya kita harus berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Karena dengan kita memperbaiki diri kita, harapan kita adalah Allah juga akan memperbaiki keluarga kita dan anak keturunan kita nanti. Kalau kita baca biografi dan kisah-kisah para ulama, hampir tidak kita temukan ulama kecuali mereka dari keturunan yang baik, ya kan Ibu ya? Dari orang tua yang soleh dan solehah, dari keturunan yang baik, maka terakhirlah para ulama. Dan itulah harapan kita. Kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana kita sebaik mungkin memperbaiki diri kita. Harapan kita tidak hanya diri kita saja yang baik, tapi juga Allah akan memperbaiki keluarga kita dan anak keturunan kita nanti. Dan ketika anak keturunan kita baik, sebenarnya itu juga akan kembali manfaatnya kepada kita semuanya. Karena kita tahu bahwasanya para ulama itu diberi
diberi jatah untuk memberi syafaat. Diberi jatah untuk memberi syafaat. Dan di antara yang mungkin untuk diberi syafaat oleh para ulama adalah keluarganya. Ya kan Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu Mas sekalian. Ini hari ini mungkin banyak di antara umat sekalian yang izin, ada yang menyampaikan di grup, ada juga yang mungkin kemarin sebelumnya ada acara yang mungkin masih capean. Semoga. Nah, Afwan. Ustaz, berarti ulama ini dia hafal Quran gak sih Ustaz? Pasti hafal Quran nah. kali. Jadi begini Mas sekalian, mungkin sangat berbeda antara proses menuntut ilmu para ulama dahulu dan orang-orang zaman sekarang. Dahulu itu tidak layak disebut sebagai penuntut ilmu kalau tidak hafal Al-Quran dan hafal banyak hadis. Itu bukan penuntut ilmu namanya. Hanya orang awam yang ya ikut nimbrung saja di majelis ilmu. Kalau misalkan nggak hafal Al-Quran. Jadi disebut talibul ilm, penuntut ilmu dahulu itu kalau sudah selesai hafal Al-Quran itu paling utama itu. Hafal Al-Quran dan hafal beberapa hadis. Gitu ya. Sampai di antara guru kami yaitu Syekh Nabi rahimahullah ta'ala, sampai demikian juga dengan pernah disampaikan oleh Syekh Ahmad, Syekh Akram Al-Bukhari, Ahmad Akram Al-Bukhari. Jadi kalau Syekh Labib itu guru saya dalam fikih, kemudian Syekh Akram Al-Bukhari itu guru saya dalam riwayat hadis. Beliau berdua pernah menyinggung masalah ini. Banyak sekali penuntut ilmu zaman sekarang itu mungkin tidak layak untuk disebut sebagai penuntut ilmu kecuali secara majazan. Kalau secara majaz bukan hakikoh, bukan hakikat kenyataannya, tapi secara majaz saja disebut penuntut ilmu. Bahkan Syekh Hamid Akram Al-Bukhari itu beliau malah lebih keras untuk ibarat beliau dalam menyampaikan masalah ini. Tidak layak, betul-betul tidak layak seseorang duduk di majelis ilmu tapi tidak menghafal Al-Quran. Maka ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan demikian juga kepada anak keturunan kita. Majas itu apa Ustaz? Majas? Jadi ya, kalau di dalam tata bahasa Indonesia ada istilah majas juga kan Ibu ya? Kalau tidak salah. Ilmu sastra ya Ustaz. Kalau di dalam bahasa Arab, di ilmu balaghah, itu ada kalam, perkataan itu terbagi menjadi dua, hakikoh dan majaz. Hakikoh itu kenyataan, memang nyata-nyata seperti itu. Kalau majaz itu tidak nyata, hanya dinisbatkan saja gitu. Seperti apa misalnya majaz itu, misalnya Pak Presiden membangun jalan tol. Apakah betul-betul Pak Presiden yang membangunnya sendiri atau para pekerja? Yang membangun para pekerja ya atau ya? Iya. Tapi dinisbatkan ke Presiden. Kenapa? Presiden yang memberikan instruksi, memberikan perintah. Itulah disebut majaz seperti itu. Jadi bukan secara kenyataan, gitu ya Bu ya. Itu salah satu contoh majaz. Secara tertulis doang gitu Ustaz ya Mas. Sebenarnya majaz tidak hanya secara tertulis, tapi juga secara lisan dan tersirat. Makanya kalau misalkan disebut penuntut ilmu, apakah betul-betul hakikatnya penuntut ilmu atau penuntut ilmu secara majaz saja, tapi nggak beneran gitu. Semoga Allah berikan taufik. Mungkin kita cukupkan sekalian. Bagaimana? Ya, saya jazakumullah khair. Baik.
Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah menjadikan, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di antara para ummahat yang tidak bisa hadir malam hari ini karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir malam hari ini. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Rajab ini, demikian juga di bulan Sya'ban, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan pertolongan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang benar-benar siap secara zahir maupun batin, sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan yang ada di dalam. Semoga Allah selalu melindungi, menolong, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita dimanapun juga yang dalam kondisi terdesak dan dalam kondisi sulit, dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu menolong mereka, melindungi mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka semuanya, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu melindungi dan menolong para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah meninggal di sana. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu menjadi penolong dan pelindung bagi mereka. Semoga Allah selalu memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan adab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk Bu Yanti, jazakallahu khairan katsiran sudah dipinjam ini Zoom. Ya Ustaz, izin Ustaz. Nah. Assalamualaikum.